Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya di tengah wabah pandemi yang masih melanda negara kita ini. Nah, walaupun pada kesempatan kali ini kita tetap dalam suasana pembelajaran daring, akan tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran administrasi transaksi. Pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi transaksi pembelian. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi transaksi pembelian. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa di video ibu sebelumnya? Ya, benar sekali. Kemarin kita membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam kegiatan administrasi transaksi pembelian. Tentunya dalam kegiatan pembelian di situ pasti ada dokumen transaksi yang dijadikan sebagai bukti dalam kegiatan pembelian tersebut. Nah, dokumen-dokumen transaksi pembelian itu ada berapa sih? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Dokumen transaksi pembelian yang kemarin kita bahas itu ada 5. 2 diantaranya kita sudah membahasnya minggu kemarin, dan kita akan melanjutkan membahas 3 dokumen lainnya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang dokumen transaksi permintaan, surat permintaan pembelian, dan surat permintaan penawaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mempelajari dokumen transaksi surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti pengeluaran kas. Sehingga diharapkan setelah mempelajari materi pada hari ini kalian dapat menjelaskan dan menganalisis surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti pengeluaran kas. Ya, langsung saja. Yang pertama, dokumen transaksi yang akan kita pelajari yaitu surat order pembelian atau surat pesanan. Nah, surat order pembelian atau surat pesanan ini dibuat oleh bagian pembelian. Ini ada kaitannya dengan surat permintaan penawaran yang telah kita pelajari kemarin. Setelah bagian pembelian itu mengirimkan surat permintaan penawaran kepada supplier atau pemasok, tentunya pemasok akan memberi surat balasan yaitu surat penawaran harga kepada perusahaan yang telah mengirim surat. Nah, setelah perusahaan itu dirasa cocok dengan harga dan barang yang ditawarkan, selanjutnya perusahaan tersebut akan mengeluarkan surat order pembelian atau surat pesanan untuk memesan barang kepada supplier atau pemasok seperti itu. Sehingga untuk menjamin keabsahan pesanan itu, maka perlulah dibuat surat pesanan atau surat order pembelian. Nah, formulir ini itu biasanya berisi keterangan ada 5 hal pokok. Maksud saya 4 hal pokok. Yang pertama yaitu nama dan alamat pemasok. Pastilah nanti akan tercantum di dalam surat tersebut nama serta alamat pemasok yang ingin dipesankan barang. Yang kedua yaitu ada nama, jenis, tipe dan kualitas kuantitas barangnya, ada nama barang yang dipesan, jenis barangnya apa, berapa jumlah yang dipesan, dan harga barangnya itu berapa. Terus yang ketiga ada batas waktu penerimaan barang. Jadi barang tersebut itu dipesan oleh perusahaan itu batas maksimalnya harus dikirim tanggal berapa, itu nanti akan dicantumkan juga di surat pesanan. Dan yang terakhir yaitu surat pesanan harus memuat syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Nah, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang ini tuh meliputi apa saja, jenisnya apa saja. Kemarin sudah Ibu bahas di video yang sebelumnya.
Selanjutnya yaitu ini dia format dari surat order pembelian atau surat pesanan. Yang pertama di bagian atas ini harus terdapat nama dan alamat perusahaan yang memesan. Yang kedua yaitu di bawahnya harus ada kota dan tanggal surat, dibuatnya surat. Di bawahnya harus tercantum nomor surat pesanan. Ini biasanya perusahaan yang menetapkan. Terus selanjutnya di sini letak tujuan suratnya kepada supplier siapa. Terus ada kalimat sehubungan dengan persediaan barang yang menipis, kami bermaksud untuk memesan barang-barang sebagai berikut. Dibuat tabel. Yang pertama di sini ada nomor urut barang yang dipesan. Di sini diisi barang yang dipesan itu namanya apa. Di sini berisi tentang jumlah barang yang dipesan. Kolom diskon diisi bila ada potongan harga untuk produk. Di sini harga atau per unit diisikan harga per barangnya itu berapa per unitnya, dan total harga ini diisi hasil perkalian dari jumlah barang dikali harga per unitnya. Untuk bruto sendiri ini jumlah dari total harga seluruh barang, dan neto ini jumlah bruto dikalikan PPN atau pajak jika ada. Selanjutnya di bawah ini yang menandatangani membuat surat adalah bagian pembelian. Untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh surat order pembelian. Di sini tertera dari PT Beta Pradana Mart itu memesan sejumlah produk kepada PT ABC Food. Produknya bisa dilihat di tabel, dan ini ditandatangani oleh kepala bagian pembelian. Selanjutnya yang kedua yaitu bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang ini merupakan dokumen yang harus ditandatangani oleh penerima barang setelah barang sampai ke alamat pembeli. Nah, dokumen ini adalah sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dalam keadaan baik sesuai dengan permintaan pembeli. Jadi bukti penerimaan barang ini biasanya yang membuat adalah dari supplier atau penjualnya. Jadi dokumen bukti penerimaan barang ini dikirimkan bersama dengan pengiriman barang yang nantinya harus ditandatangani oleh penerima barang sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah sampai di gudang dan telah diterima dalam keadaan baik. Selanjutnya dokumen bukti penerimaan barang ini harus dikembalikan kembali ke perusahaan pemasok atau pengirimnya sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima dengan baik, seperti itu. Nah, isi dari dokumen penerimaan barang itu apa aja sih? Ada 4 hal pokok yang harus terdapat dalam bukti penerimaan barang. Yang pertama itu mencakup tanggal penerimaan barang, tanggal berapa penerimaan barang tersebut diterima gitu. Yang kedua yaitu ada nomor order pembelian yang bersangkutan. Jadi nomor surat pesanannya, nomor order pembeliannya itu yang pada surat sebelumnya, surat pesanan, nomor order pembeliannya itu dicantumkan di bukti penerimaan barang sehingga bisa mendeteksi barang mana yang telah dikirim dengan nomor surat pesanan yang tertera pada surat order pembelian atau surat pesanan. Terus yang ketiga ada nama barangnya, jenis barangnya, tipe barangnya, serta jumlah barangnya itu apa dicantumkan. Yang terakhir ada catatan hasil pemeriksaan barang seperti kecocokan barang dengan order. Misalkan barangnya itu datang dalam keadaan baik tanpa kekurangan, dan juga apakah barang tersebut cocok dengan seperti yang dipesan atau tidak, itu bisa diisikan di bagian catatannya atau keterangan. Nah, ini dia format bukti penerimaan barangnya. Yang di atas ini terdapat
kop surat atau nama perusahaan dan alamat perusahaan yang menjual barang atau perusahaan supplier atau pemasoknya. Selanjutnya kepadanya ini diisi perusahaan yang memesan atau di mana supplier itu mengirimkan barang kepada perusahaan yang memesan, seperti itu. Selanjutnya nomor penerimaan barang ini diisi oleh, biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya isi suratnya, bersama surat ini kami kirimkan barang pesanan saudara berupa barangnya di sini dicantumkan. Ada nomor PB. Nomor PB ini diisikan nomor surat pesanan yang tertera pada surat pesanan, nomor fakturnya. Selanjutnya ada nama barangnya apa, berapa jumlahnya, harga persatuannya berapa. Kolom keterangan bisa diisi atau bisa juga tidak. Selanjutnya ini totalnya berapa. Selanjutnya ini ditandatangani oleh penyetor. Penyetor ini bagian yang mengirimkan barang, yaitu dari perusahaan pemasoknya. Penerima ini harus ditandatangani oleh perusahaan yang memesan barang atau telah menerima barang, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini terdapat contoh dari bukti penerimaan barang. Yang selanjutnya yaitu bukti transaksi. Dalam transaksi pembelian itu yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini dibuat atau diisi oleh bagian utang pada waktu mengadakan transaksi pembelian kredit yang jangka waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Nah, bukti pengeluaran kas ini merupakan salah satu bukti yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang erat kaitannya dengan pengeluaran kas perusahaan. Nah, formatnya itu apa saja? Yang pertama yaitu di sini ada nama dan alamat perusahaannya. Kemudian di sini ada nomor BKK, itu diisi nomor urut atau nomor bukti pengeluaran kasnya. Biasanya itu dari perusahaan yang menetapkan. Selanjutnya yaitu tanggal. Tanggal ini diisi tanggal pengeluaran kas. Nomor akun bukti ini diisi nomor akun bukti pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu dibayarkan kepada, ini diisi nama orang atau perusahaan penerima uang. Selanjutnya jumlah uang, ini diisi jumlah uang yang dibayar, ditulis dengan angka di sini dan dalam kurung ini ditulis dengan huruf. Selanjutnya di sini untuk diisi kegunaan pembayaran sejumlah uang tersebut untuk apa. Kemudian ditandatangani oleh 3 bagian ini. Yang pertama, surat bukti pengeluaran kas ini disetujui oleh kepala bagian keuangan, yang membuat ini bagian utang, dan yang membayar adalah bagian kasir. Untuk contoh lengkapnya ini ada contoh dari bukti pengeluaran kas. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran administrasi transaksi pembelian yang telah kita bahas yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tentunya perusahaan itu melakukan transaksi pembelian barang, baik itu dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, dalam transaksi pembelian baik tunai maupun kredit itu tentunya perusahaan membuat suatu bukti transaksi. Nah, bukti transaksi pembelian itu meliputi 5. Yang pertama yaitu surat permintaan dari bagian gudang atau bagian penjualan. Yang kedua ada surat permintaan penawaran. Yang ketiga ada surat order pembelian. Yang keempat ada surat bukti penerimaan barang. Yang terakhir ada bukti pengeluaran kas. Nah, itu semua merupakan bukti transaksi dalam kegiatan pembelian, baik itu tunai maupun kredit. Sekian
video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.